Oke, baik. Apa kabar ya? Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan membahas ya tata cara nanti kalian mengerjakan UAS gitu ya. Jadi di sini ada soal ujiannya. Jadi nanti diberikan ketika UAS dan di sini ada 6 ya. 6 tahapan yang harus kalian lakukan. Yang pertama adalah kalian harus download dulu materinya. Jadi nanti dikasih link drive ya. Nah, link drive-nya ini yang harus kalian download berupa Excel data setnya yang akan kita kerjakan tahapan kedua dan sampai ke tahapan yang keenam. Nah, jadi setelah kita download gitu ya, nah kita rapikan data table tersebut gitu ya. Jadi setelah kita download, kita rapikan. Contohnya yang masih eh, bentuknya belum bisa mudah dibaca, kita tambahkan koma gitu ya. Contohnya di harga satuan. Kemudian di sheet-sheet yang lain juga sama gitu ya. Jadi kalau ada numerik, nah kita rapikan gitu ya. Contohnya seperti ini. Nah, jadi tahapan yang pertama adalah download filenya terlebih dahulu dan rapikan datanya. Oke. Nah, tahapan yang kedua gitu ya. Nah, kita baca di sini. Tambahkan kolom total gitu ya. Ini sebagai contoh saja. Jadi ini tidak mutlak seperti ini gitu ya. Jadi ini kalian kerjakan sesuai dengan yang diminta gitu ya. Tambahkan kolom total penjualan, harga modal, dan laba. Jadi kita buka datanya gitu ya. Jadi sebenarnya ini udah diberikan waktu kita buat di Power BI gitu ya. Cuman mungkin sedikit berbeda kalau kita kerjakan di Excel. Jadi yang pertama adalah total underscore penjualan, kita kerjakan gitu ya. Jadi kalau yang sebelumnya itu datanya bentuknya record per data gitu ya, per baris gini, kita bikin table dulu ya. Jadi insert table, oke aja, jadi nanti bentuknya table, baru kita tambahkan total underscore penjualan tadi. Nah, total underscore penjualan harusnya udah paham ya. Di kelas kita udah sering bahas jumlah kali satuan ya. Oke, jadi sama dengan jumlah kali harga satuan. Nah, kita udah dapat nih total penjualan. Nah, sedangkan untuk harga modal sendiri, sebenarnya kita udah pernah bahas di Power BI. Saya mungkin ada beberapa teman dari kalian yang mungkin sudah nyoba juga ya di Excel-nya. Jadi harga modal itu diambil dari tabel yang ketiga ini ya, tabel produk ya. Jadi di sini ada harga beli ya, ini harga modal ya. Jadi kita bisa lihat di sini uh, tabelnya tabel ketiga. Jadi ini tabel satu, ini tabel 2, ini tabel yang ketiga. Kemudian kolomnya yang ke satu 2 3 4 5. Jadi kolom yang kelima gitu ya. Jadi tabel yang ketiga, kolom yang kelima. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita harus menulis rumus gitu ya, VLOOKUP di sini. Jadi apa yang kita cari gitu ya, VLOOKUP. Kemudian di sini kita mencari yang namanya ID produk gitu ya. Kemudian kita cari di mana gitu ya. Kita tulis aja table ketiga. Nah, di sini kan ada ya. Table ketiga. Oke, lookup value ini ID produk, table array, table ketiga. Nah, kemudian kolomnya ya. Jadi kolom indeksnya kelima tadi ya. Kemudian rank lookupnya nol saja. Oke, nah kalau sudah nanti tampilannya kayak gini. Jadi kita harus ngambil dari table yang ketiga adalah table produk. Apa yang diambil itu kita menyesuaikan. Jadi di sini kan ada ID produk ya, P001. Kita ambil di sini nih, P001 itu harga belinya berapa? Yang kolom yang kelima ya, 2 juta gitu ya. Kalau P007 1,6 juta gitu. Jadi di sini kita ambil 2 juta untuk P001, P007 itu 1,6 juta gitu ya. Jadi data yang ini yang akan kita ambil untuk kita hitung labanya. Jadi ini juga udah kita pelajarin ya di minggu yang lalu. Jadi sama dengan total penjualan dikurangin dalam kurung jumlah dikali dengan harga modal gitu ya.
Jadi kita tutup kurungnya kelebihan ya. Bentar. Oke. Ini tutup kurung yang ini ya. Tapi yang lebih kurang. Oke, udah. Begini hasilnya 1.500.000 ya. Dapat dari mana laba 1.500.000 ini? Dari total penjualan. Jadi penjualannya kita 7.500.000 gitu ya. Sedangkan kita jualnya 3 unit. Harga modalnya kan 2 juta ya. Jadi 2 juta kali 3 unit itu kan 6 juta. Jadi total penjualan 7.500.000 dikurangi 6 juta. Jadi labanya untuk satu transaksi ini adalah 1.500.000. Begitu ya. Sebenarnya ini udah dikasih minggu yang lalu. Jadi kalian kerjakan juga di Excel gitu ya. Cuman rumusnya pakai yang VLOOKUP ini. Oke. Nah, untuk tahapan selanjutnya adalah uh, tahapan yang ketiga gitu ya. Bikin summarize pivot table sesuai dengan data. Minimal 4 gitu ya. Jadi kalian bikin di sini summarize-nya gitu ya. Jadi di sini ada table design, kemudian ada summarize with pivot table, kalian klik OK saja. Jadi kalian bikin saja gitu ya. Contohnya saya mau bikin yang per cabang gitu ya. Ini kan udah dibahas sebelumnya. Jadi contohnya cabangnya di kolom gitu ya. Sedangkan tanggalnya di sini. Kemudian total labanya berapa gitu ya. Kalian bisa masukin. Nah, kemudian kalian cari cat yang sesuai begitu ya. Kalau ini kurang cocok maka kita akan ganti gitu ya. Contohnya untuk tanggal ada di row gitu ya, sedangkan cabang masukin di kolom. Nah, kayak gini. Jadi uh, kalian menyesuaikan saja mana yang terbaik gitu ya. Jadi kalau sudah selesai bikin pivot table-nya, di sini dimintanya ada berapa kalian kerjakan gitu ya. Jadi di sini minimal 4 pivot table. Jadi bisa saja berbeda antara yang ini dengan UAS ya. Jadi ini eh, apa yang akan kalian kerjakan di waktu UAS saja. Jadi bisa saja 4, bisa saja 5 gitu ya. Kemudian yang ini juga bisa saja total penjualan, bisa saja yang lain gitu ya. Kemudian buat dashboard yang menghubungkan seluruh data dengan tampilan filter slicer gitu ya. Jadi ini juga sudah kita bahas sebelumnya. Jadi kita bikin gitu ya. Summarize-nya ini kan harus kita bikin ya. Ini soal yang keempat gitu ya, summarize transaksi. Yang kelima bikin dashboardnya. Bikin dashboardnya yang ini ya. Jadi kalau sudah selesai bikin slicernya, nanti ada pertanyaan-pertanyaan di bawah ini ya. Jadi halaman yang kedua, jadi ini halaman yang pertama, halaman yang kedua itu pertanyaan-pertanyaan seputar dengan dashboardnya ini. Jadi ketika kalian sudah selesai mengerjakan, nanti kalian tinggal filter saja. Jadi contohnya pertanyaannya cabang mana yang paling banyak penjualannya menggunakan transfer gitu ya. Jadi di sini saya klik transfer. Nah, saya bisa lihat nih penjualan dari cabang mana. Saya lihat di sini grand totalnya berapa gitu ya. Yang pakai transfer. Nah, kalau di sini kelihatan nih Jakarta yang paling banyak gitu ya, 82 juta. Nah, kemudian kalian tulis di bawahnya di sini. Nah, penjualan cabang yang paling banyak menggunakan metode transfer gitu ya adalah cabang Jakarta dengan nilai 82.390.000. Nah, nanti kalian tulis di sini gitu ya. Soal nomor satu, kemudian soal nomor dua gitu ya. Itu cabang yang mana dan menyesuaikan dengan soal yang diberikan. Oke. Nah, permasalahan di sini sebenarnya semuanya sudah diberikan gitu ya. Hanya saja waktu yang harus kalian manage dengan baik. Oke. Semoga beruntung di UASnya. Ini projectnya boleh kalian buka. Jadi semakin banyak latihan kalian, kalian bisa buka waktu UAS gitu ya. Jadi kalian kerjakan yang ini. Nanti di waktu UAS kalian bisa buka dan bisa mengambil data yang sebelumnya. Yang tidak boleh adalah membuka projectnya teman ataupun UASnya teman gitu ya, ataupun buka internet itu nggak boleh. Jadi kalau
project yang sudah ada di laptop kalian, kalian yang kerjakan, itu boleh ya. Oke, demikianlah ya. Jadi kita lanjutkan di UAS. Semoga beruntung. Salam sejahtera bagi kita semua ya.